Ya, Smart Viewers, saat ini saya sudah bersama Rektor BINUS University, Prof. Harjanto Prabowo, serta Vice Rector Academic Operation and Research, Ibu Rena. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita sedikit ngobrol mengenai kita mungkin membahas soal pembelajaran hybrid yang sudah dilakukan oleh BINUS University. Mungkin sejauh ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober, September Oktober ya. Mungkin saat ini gimana nih? Mungkin kan karena kondisi pandemi sebetulnya masih belum tahu ya, masih naik turun gitu. Nah, kira-kira untuk sistem perkuliahan hybrid sendiri di BINUS University saat ini sudah sejauh apa dan sudah seperti apa mungkin Prof. Har? Ya, terima kasih ya. Ini kesempatan yang baik dan terutama kepada Smart Viewer, terutama kepada BINUSian. Seperti diketahui bahwa BINUS University ini kan sudah menerapkan sistem multi channel learning, ya, jauh sebelum pandemi. Artinya ada beberapa channel pembelajaran. Nah, ketika saat pandemi kan channelnya menjadi online. Bertahap mulai September tahun lalu ya, tahun 2021 di semester ganjil itu kita mulai menerapkan ya, menjalankan multi channel learning hybrid system. Data dari yang saya dapatkan dari teman-teman yang dipimpin Bu Rena itu sekitar 3.000-an ya Bu ya, 3.000-an mahasiswa yang mengikuti dengan sistem hybrid. Artinya 3.000 yang ada di kampus ya secara terjadwal ya, ada tahapannya, mengikuti. Paralel dengan itu ada teman-temannya. Dan ya sampai hari ini berjalan dengan baik ya, dengan baik. Dan karena ini juga bagian dari rencana besar kita untuk menerapkan sistem ini yang lebih luas, maka juga dilakukan evaluasi. Baik, berarti memang dari jauh sebelum pandemi pun sudah berjalan ya, bisa dibilang multi channel atau hybrid ini ya, Prof. dan Bu Rena. Nah, tapi mungkin kalau dari Bu Rena sendiri, apa sih mungkin kendala yang dihadapi gitu dalam, mungkin kan kita sudah, dari BINUS sendiri mungkin sudah jauh lebih dulu, tapi kan akhirnya pandemi online full, sampai akhirnya adaptasi lagi untuk dengan keadaan yang lebih baru. Kira-kira dari Bu Rena sendiri apa mungkin kendala yang dihadapi? BINUS sudah melakukan evaluasi, jadi di pertengahan semester setelah berjalan setengah semester. Nah, dari sana secara overall mahasiswa menyatakan baik, pembelajaran dapat dilakukan secara efektif, mahasiswa yang datang hadir di onsite pun tidak kesulitan mengikuti pembelajaran dan juga protokol kesehatannya. Gitu. Jadi semua dapat berjalan dengan baik. Namun tetaplah ada yang harus kita tingkatkan, improve lagi, dan itu sedang disiapkan untuk menyambut perkuliahan semester depan. Tapi kalau untuk dari BINUS sendiri, apa nih Prof tantangannya untuk menghadapi atau menjalankan hybrid ini? Ya, begini ya, karena dari sisi infrastruktur kan kita harus siapkan yang terbaik ya. Kita selalu mencari bagaimana ya antara yang hadir dengan yang online itu bisa berinteraksi dengan nyaman, ya kan? Karena yang di ruang kelas kan tidak pakai Zoom ya, atau tidak pakai perangkat ya, tapi dalam diskusinya yang ada di online bisa terlibat. Sementara yang di online juga merasakan suasana kelasnya itu seperti diperluas sampai ke tempat dia. Nah, itu tantangan BINUS. Tantangan berikutnya ya sistem materi konten kita, evaluasinya kita harus sesuaikan. Oke, ya, apapun keadaannya pokoknya gimana pun harus bisa menjangkau seluruh mahasiswa ya, Prof. Ya, jadi kita selalu berpikirnya bukan yang dekat-dekat saja. Dulu awal-awal dulu kita mengatur. Mau batasi yang Jabodetabek gitu. Kalau Bandung Raya, Malang Raya. Tapi sekarang kita kita buka untuk semua. Diperluas lagi. Nah, mungkin di BINUS juga memiliki banyak sekali
organisasi kemahasiswaan untuk meningkatkan soft skill. Tapi sekarang adanya pandemi ini, gimana Bu keadaannya? Apakah jadi terhalang atau memang tetap bisa nih dijalankan gitu secara online dengan segala inovasi yang baru gitu? Ya, waktu awal memang semua online ya, Prof. Waktu di tahun pertama kali di 2020 itu Maret, sehingga kalau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu diadaptasi lah yang dilakukan ya, misalkan kalau lomba-lomba ya yang diikutinya e-sport, yang semuanya mengarah yang ke online ya. Kalau seperti yang kesenian, para mabira juga menyanyinya rekaman tapping seperti itu, tapi ke sini sudah mulai dilakukan aktivitas-aktivitas secara onsite. Contoh yang terakhir ya Prof, itu ada Rektor Cup yang diselenggarakan langsung di GOR ya, di kampus Alam Sutera seperti itu. Kalau misalnya ada satu mahasiswa yang akhirnya terpapar ya, semoga tidak terjadi ya, mungkin apa langkah yang dilakukan oleh BINUS, Prof? Ya baik, kita punya Satgas COVID, jadi mahasiswa bisa langsung menghubungi ya, dan Satgas akan melakukan tindakan sesuai dengan prokes yang memang sudah ditetapkan. Nah, namun jika itu terjadi, mahasiswanya itu mahasiswa yang mengikuti hybrid learning, datang onsite gitu ya ke kampus, maka kita akan istilahnya lockdown ya kelas itu. Jadi berikutnya akan langsung menjadi online selama 2 minggu ke depan, dan itu tracking sistem kita akan bekerja. Oke, nah mungkin tadi juga sempat bahas bahwa tantangan yang dihadapi oleh BINUS dan pembelajaran hybrid ini pun ada beberapa ya Prof. Gitu. Nah kira-kira apakah ada mungkin mitigasi resiko atau exit plan yang dipersiapkan BINUS University terhadap kontra yang terjadi dengan pemberlakuan sistem hybrid ini, Prof? Ya, jadi begini, tadi sudah disampaikan Ibu Rena ya, protokolnya mengatur supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi saya selalu mengajak teman-teman memahami bahwa protokol kesehatan atau yang kita susun itu bukan membatasi kita tidak berbuat apa-apa, tapi justru membuat kita bisa melakukan sesuatu dengan nyaman, dengan aman, kan itu penting. Nah, dalam sebagian dari protokol itu pasti ada masalah mitigasi. Ada yang bersifat tadi ya, kalau mahasiswanya terutama yang onsite, yang hadir, kita kan melakukan random tes antigen. Random tes antigen itu dilakukan ya ketika proses berjalan. Iya, sejak dari minggu pertama perkuliahan. Ya. Sampai saat ini. Ya, jadi itu kalau itu terjadi atau yang onsite itu ada kejadian, maka ya mitigasi pertama tentu ada di ruang grup kelas, ruang mana, ruang itu saja yang di off kan, yang lainnya tetap berjalan ya. Kemudian untuk pembelajaran di ruang kelas itu ya semua dialihkan ke online begitu ya, itu secara mudah sih bisa. Tapi yang penting kan bagaimana mahasiswa ini kan ya, mahasiswa yang terkena ini kalau ada dalam kampus itu ada prosedurnya. Tinggal dari mahasiswa sendiri mungkin dijalankan dan kita saling kerjasamanya itu ya Prof. Betul, dan Bu Rena. Nah mungkin kan sekarang masuk nih ke industri 4.0 ya, semua teknologi gitu. Nah kira-kira mungkin aku mau nanya dari Prof. Har dulu, kira-kira prediksi nih dari gambaran Prof. Har, sistem perkuliahan di Indonesia di era 4.0 ini seperti apa sih Prof? Ya memang jauh sebelum pandemi itu kan industri 4.0 sudah harus kita pahami ya, harus kita antisipasi. Baik untuk menghasilkan lulusan yang bisa nanti di masyarakat yang sudah 4.0 atau society 5.0 begitu. Tapi justru di sistem pembelajaran kita, layanan kita harus mengantisipasi itu. Kalau kedepannya memang kita melihat bahwa mau nggak mau kita harus memanfaatkan semua teknologi 4.0 itu ya, artificial intelligence, big data, data analitik begitu ya,
bukan hanya untuk memberikan layanan, tapi justru karena ini pendidikan ya, bagian yang dipahami oleh para mahasiswa dan dosen. Ya, ke depan BINUS sesuai wataknya ya, DNA kita kan teknologi ya, nah, maka kita harus terdepan untuk memanfaatkan itu. Oke, berarti sekarang lagi dicanangkan inovasi-inovasi terus untuk mendukung perjalanan perkuliahan di era 4.0 gitu. Oke, Prof. Gini, di pemerintah sendiri sebetulnya kan di DKI menerapkan 100% tatap muka ya, Prof ya gitu. Tapi dari pemerintahnya sebetulnya masih agak kalau bisa enggak gitu-gitu. Dari BINUS sendiri, akankah kira-kira suatu hari nanti atau mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menerapkan pembukaan mahasiswa secara 100%? Kalau kita kan bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia kan regulatornya kan pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah punya kebijakan begitu, kita akan antisipasi untuk menjalankan. Tapi yang terpenting saat ini adalah bersama-sama menyadari supaya hanya lewat kita semualah masyarakat ini yang bisa menghentikan penularan itu. Oke, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin pada mahasiswa terkait pembelajaran hybrid learning ini. Jadi Brena dulu boleh. Oke, mungkin saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk tidak ragu ya untuk mengikuti pembelajaran hybrid learning ini, karena BINUS sudah lakukan dengan baik ya di semester ini. Jadi segera registrasi untuk perkuliahan di semester depan. Bagi yang belum vaksin, segera melakukan vaksin karena itu salah satu persyaratan memang untuk bisa ikut perkuliahan nanti di semester depan. Dari saya itu. Oke, Prof. Har. Harus melihatnya begini, hybrid ini bagian dari pembelajaran kita, sistem pembelajaran BINUS. Ada atau tidak ada pandemi, akhirnya hybrid ini cara yang baik. Ya. Nah, ayo gunakan, manfaatkan. Anda jangan berlindung hanya untuk hal-hal yang membuat Anda itu tidak bisa maju lebih baik. Semoga semuanya berjalan jauh lebih baik. Terima kasih. Ya. Semoga benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Kerjasama antara kampus dan juga mahasiswa ini bisa dijalankan dengan sangat baik sehingga bisa tidak learning loss ya. Maksudnya kan kalau pemerintah kan takutnya seperti itu ya. Betul. Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Iya. Terima kasih Prof. Har, Ibu Rena atas waktunya, atas terima kasih. segala insight dan informasinya. Semoga sukses terus dan selalu sehat ya Prof ya. Amin. Dan itu tadi perbincangan saya bersama Prof. Har dan juga Ibu Rena. Saya Viana Anindita beserta bertugas melaporkan untuk Jurnal 19 BINUS TV.